Jadi gue punya cerita. Ini cerita datang dari followers TikTok gue yang gak mau disebutin namanya. Jadi tempo lalu gue tuh pernah bahas tentang pembalut perempuan ya. Nah ini ada nih cerita. Sebut aja namanya Cantik. Jadi tepat di 2 bulan yang lalu si Cantik datang bulan. Tepatnya di hari Kamis. Nah si Cantik nih pas pulang sekolah diharuskan untuk ujian susulan. Yang mana dia tuh pulangnya di jam 6 maghrib. Terus dia sampai rumah itu jam setengah 7-an malam ya. Nah kondisinya di hari itu si Cantiknya lagi PMS, tapi dia cuma bawa 2 pembalut. Karena dia tuh nggak bakalan expect kalau misalnya dia pulang pas maghrib. Jadi pas pulang si Cantik nih nggak langsung berberes gitu loh, nggak langsung bersih-bersih. Mungkin juga keadaannya lagi capek gitu kan, jadi nggak sempet mandi. Tapi dia menyempatkan untuk makan. Kayak udah lapar juga kali ya. Tapi akhirnya karena merasa pembalutnya penuh juga, akhirnya dia mandi lah di jam 8-an. Terus si Cantik nih tidur di jam 10. Terus dia sempetin untuk set alarm buat besok bangun sekolah. Nah si Cantik nih inget banget kalau dia itu tidur di jam 10, tepat di jam 10.00 malam. Nah cuma si Cantik nih lupa buat ngeganti pembalutnya dia. Karena kan setahu gue kalau emang mau tidur itu harus diganti lagi kan. Karena pembalut tuh 4 jam sekali harus diganti loh. Karena takutnya jadi sarang bakteri gitu. Apalagi si Cantik nih mens hari pertama gitu, yang mana pasti keluarnya baik banget dong. Cewek-cewek kan relate. Lanjut si Cantik nih langsung tidur, bener-bener di jam 10 ya dia tidurnya. Terus akhirnya dia mimpi lah. Mimpinya tuh nih biasa gitu, kayak lagi jalan-jalan gitu sama nyokapnya. Sampai dia ketemu ruko. Nah di depan ruko itu ada pedagang kaki 5 gitu. Terus akhirnya si Cantik nih minta tolong mamanya buat berhenti dulu di depan ruko karena mau beli minum. Tapi yang anehnya menurut gue, di cerita ini dia tuh bilang kalau misalnya dia tuh sadar dia mimpi. Tapi kayak ya udah cuek aja gitu. Terus si Cantik nih cuma dia yang turun dari mobil, mamanya nggak turun. Terus di samping tukang jualan minum ini, di depan ruko itu ada pedagang kaki 5 yang kayak jual sate gupak. Lo tau kan sate gupak, sate panggul gitu. Nah karena bokapnya dia suka sama sate gupak, di mimpi itu dia tuh pesen sate gupak sama si pedagangnya ini. Mulailah percakapannya. Lu tahu nggak sih, selama ini ternyata ada yang namanya sesajen tak kasat mata. Oh, dan Kak Nur sempet dapat imbasnya yang parah banget karena nabrak sesajen tak kasat mata. Assalamualaikum Kak Gina, gue Nur Maharom dari Cinere, Depok. Mau cerita dikit nih tentang pengalaman saya antara horor, percaya, dan tidak percaya, dan masih belum terpecahkan sampai sekarang. Kejadian ini sekitar tahun 2014. Jadi ceritanya saya bersama 3 teman saya janjian main badminton selepas pulang kerja. Oh iya, teman saya namanya Ucup, Iwan, dan Hakim. Lanjut, yang tadi pulang kerja kita janjian Kak. Dan saya pulang kerja hanya ganti pakaian. Abis itu langsung pergi. Biasanya kalau pulang kerja istirahat sebentar. Dan ini tuh saya nggak kayak biasanya. Tibalah kita berempat di tempat badminton. Lokasinya di daerah Ciputat. Nah setelah kita selesai main badminton, kita makan bareng di sebuah warung soto yang lokasinya lumayan dari tempat kita. Udah nih, kita semua udah selesai makan, tiba kita pulang. Dan di situ anehnya bau kayak menyan Cina, kayak dupa gitu. Dan nyium bau itu tuh hanya saya saja, yang lain tidak. Udah nih, saya berusaha bodo amat lah, mungkin halusinasi aja. Kita pulang ke rumah masing-masing. Sampainya di rumah, saya tuh bikin teh manis. Airnya masih mendidih, saya langsung minum. Di situ saya ngerasa haus terus. Bayangin Kak, sampai 3 gelas besar dan kondisinya airnya masih mendidih. Sampai ditanya sama saudara, kebetulan lagi kumpul. Ini udah malam ya Kak, sekitar jam 11-an. Di situ saudara saya nanya, "Mas, emangnya nggak panas minum teh manis airnya mendidih sampai 3 gelas gitu?" Nah di situ aku jawab, "Gak Bibi, malah enak rasanya, aus terus." Akhirnya saudara saya pamitan untuk pulang. Dan saya pun langsung masuk kamar. Jam udah sekitar 23.30. Saya kok perasaannya agak gelisah, gak enak. Mau ini itu gak enak. Akhirnya saya mau keluar kamar. Kebetulan ayah saya belum tidur. Dan saya pun bilang, "Kok badanku rasanya gak enak ya, Pak?"
Perasaanku juga gak enak dari tadi, gak bisa tidur. Terus kata ayah, "Halah, kenapa? Istighfar, Mas." Di situ saya terus berdoa dan istighfar. Pas udah jam 0.00, udah saya ketawa-ketawa sendiri, ngoceh-ngoceh. Bahkan sampai teman saya yang habis main badminton bareng disuruh datang ke rumah pas jam 2 pagi. Karena dikira ayah dan ibu saya. Pas jam 00.00, udah saya ketawa-ketawa sendiri, ngoceh-ngoceh apa aja. Bahkan sampai teman saya yang habis main badminton bareng disuruh datang ke rumah pas jam 2 pagi. Karena dikira ayah dan ibu saya ngobat, minum obat-obatan terlarang. Di situ teman-teman saya jelasin, karena kita semua nggak ngelakuin itu. Kita ngumpul ya untuk main badminton saja dan makan terus pulang. Udah di situ ibu saya mulai panik. Sayanya yang makin gak kekontrol, ketawa sendiri, bengong. Bahkan teman saya ngobrol di luar rumah pun saya bisa denger. Kalau normalnya kan jaraknya 30 meter gak kedengeran. Tapi saya denger teman saya yang ngobrolnya bahkan pelan-pelan, cuma bisik-bisik. Ibu saya udah panik dan mulai nangis. Akhirnya ayah telepon sama paman saya dan bisa dibilang si Kiai. Udah telepon, kata paman saya si Nur ada yang ngikut. Tadi nabrak sesajen tak kasat mata. Pas diinget-inget, perasaan gak nabrak siapa-siapa atau apapun dalam hati saya. Ini saya masih dalam keadaan ketawa-ketawa sendiri. Udah gitu kak, saya disuruh baca doa sebisanya. Dan saya tuh bisa denger apa yang kakak saya bicarakan. Padahal kakak saya dalam hati bacanya. Saya bisa bantah apa yang dibaca kakak saya dalam hati. Di situ kakak saya bilang gak kuat dan mental. Akhirnya paman saya yang kiai tadi nelpon lagi, nanya keadaan saya. Ayah saya jawab masih ketawa-ketawa sendiri. Akhirnya kata paman saya suruh kasih daun sereh sama apapun gitu, saya lupa. Disuruh taruh di pusar saya. Selang 1 jam mendekati azan subuh, saya udah berkurang, kata ayah saya dan teman saya. Udah mulai tidur tapi masih ketawa-ketawa sendiri. Karena dirasa saya udah agak mendingan, teman saya pamit pulang. Karena paginya mereka harus kerja. Keesokan harinya saya ditanya, semalam kenapa? Saya lupa semua. Di situ saya masih ngerasain kepala saya berat, sakit banget. Pundak saya rasanya tidak enak. Akhirnya ayah saya bawa saya ke suatu daerah di Tegal, pengobatan alternatif. Sampai di sana katanya saya ada yang suka, tapi gak saya tanggepin, makanya kamu dibikin gini. Dalam hati saya, masa sih? Tapi karena udah ngerasain kepala berat, badan gak enak, ya saya diem aja. Dan pulang dari situ dikasih air. Air disuruh minum.